Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, ngaji yuk. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Kang Abbas akan membawakan satu tema yang tentunya adalah tema untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya, sebagaimana biasanya adik-adik, kita mulai dulu dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang indah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya, adik-adik pernah nggak melihat di jalan ataupun di sekitar rumah adik-adik orang-orang yang membawa keranda? Apa sih keranda itu adik-adik? Keranda itu adalah tempat membawa jenazah. Jenazah itu adalah adik-adik adalah orang yang sudah meninggal, orang yang sudah tidak memiliki nafas lagi. Nah adik-adik, di dalam keranda tersebut ada orang-orang yang meninggalnya karena sakit. Ada juga orang yang meninggal karena kecelakaan. Tapi juga ada adik-adik di dalam keranda tersebut, orang yang meninggal yang sudah tidak lagi memiliki nyawa, meninggalnya bukan karena sakit dan juga bukan karena kecelakaan. Ada orang-orang yang ketika itu adik-adik pada pagi harinya mereka asik berolahraga. Ada yang bersepeda, ada yang bermain-main dengan teman-temannya. Tapi di sore harinya adik-adik kita mendapatkan kabar tentang orang tersebut, mereka meninggal dunia. Bukan karena mereka kecelakaan karena bersepeda di jalan raya, kemudian ketabrak mobil adik-adik, bukan. Dan juga bukan karena mereka sakit. Ini tidak ada sama sekali. Dia tidak sakit, dia tidak kecelakaan, dan dia juga bukan orang yang terkena timpa musibah sesuatu apapun adik-adik. Tapi kemudian didapatkan kabarnya dia telah meninggal dunia. Bisa ya adik-adik? Kenapa bisa demikian adik-adik? Karena adik-adik kita pasti akan mati adik-adik. Kehidupan dan kematian adalah sesuatu yang dialami oleh seluruh manusia. Jadi tidak ada yang namanya adik-adik manusia itu hidup abadi. Karena setiap manusia yang bernyawa, yang bernapas, tidak hanya manusia adik-adik, bahkan jin sekalipun mereka akan mengalami kematian. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman adik-adik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Akan merasakan kematian adik-adik. Semua kita akan merasakan kematian. Hidup, kemudian meninggal. Nah adik-adik, jadi manusia semuanya akan merasakan yang namanya kehidupan dan juga yang namanya kematian. Tapi siapakah yang memberikan kehidupan dan siapakah yang memberi kematian? Dan juga adik-adik tidak ada manusia satupun yang hidup selama-lamanya. Yang hidup abadi. Semua manusia akan mengalami kematian. Sebagaimana adik-adik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita adik-adik bahwasannya tidak ada satupun manusia, makhluk yang bernyawa yang akan hidup selama-lamanya. Seperti yang Kang Abbas jelaskan adik-adik, manusia, jin, bahkan malaikat pun akan mengalami kematian. Karena tidak ada yang hidupnya abadi. Nanti adik-adik hidup abadi itu akan dirasakan ketika di negeri akhirat. Tapi selama di dunia, kehidupan dunia ini, maka semuanya akan mengalami kematian. Karena itu adalah proses adik-adik perpindahan dari kehidupan dunia, alam yang fana ini adik-adik, kepada alam yang akhirat. Alam yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman adik-adik. Yang bunyinya adik-adik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khulda. Dan tidaklah kami menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Jadi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya adik-adik bahwasanya Allah tidak pernah menjadikan satu orang manusia pun yang hidup selama-lamanya di dunia ini adik-adik. Dan juga makhluk yang lain, binatang ataupun bangsa jin adik-adik, mereka tidak dihidupkan selama-lamanya di dunia ini karena kelak mereka juga akan mati adik-adik. Lalu kemudian siapakah yang memberikan kehidupan dan kematian adik-adik? Adik-adik, ada orang yang meninggal karena sakit. Ada yang meninggal karena dia kecelakaan adik-adik. Ada juga yang meninggal tidak karena sakit dan juga bukan karena kecelakaan. Adik-adik, ada manusia yang meninggal karena sakit. Ada manusia yang meninggal karena kecelakaan. Tapi juga ada adik-adik manusia yang meninggal bukan karena sakit dan bukan karena kecelakaan. Dan juga adik-adik, ada manusia yang hidup setelah mengalami kecelakaan yang luar biasa. Sampai mobilnya terguling-guling adik-adik di jalan tol misalnya. Tapi orangnya masih hidup. Tidak apa-apa, hanya luka-luka sedikit saja adik-adik. Ada juga orang yang sudah sakit bertahun-tahun dengan sakit yang luar biasa parahnya. Tapi kemudian dia tidak meninggal dan dia malah hidup adik-adik. Dengan waktu yang cukup lama. Kalau begitu adik-adik, siapa adik-adik yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan adik-adik? Ternyata adik-adik, sakit, sehat, kecelakaan ataupun tidak kecelakaan, tidaklah menentukan seseorang itu hidup akan lebih lama ataupun dia akan mengalami kematian yang dalam waktu cepat adik-adik. Lalu kalau begitu adik-adik, siapakah yang menciptakan kehidupan? Dan siapakah yang memberikan kematian? Adik-adik, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Yunus ayat yang ke-56 adik-adik, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah yang memberikan kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah yang memberikan kematian. Dan hanya kepada Allah lah kamu akan kembali. Ternyata adik-adik, Allah lah yang memberikan kehidupan. Dan Allah pula yang memberikan kematian. Makanya adik-adik, ada orang yang sakitnya bertahun-tahun. Terbaring di rumah sakit, di atas kasur, tidak mampu bergerak. Tapi ternyata Allah tidak menetapkan dia meninggal adik-adik. Bahkan Allah menjadikan dia sembuh. Dan akhirnya dia hidup kembali seperti biasanya adik-adik. Ada juga orang adik-adik yang tidak pernah sakit sama sekali. Tapi kemudian Allah kehendaki dia meninggal ya adik-adik. Maka orang itu pun meninggal. Bukan karena sebab apa-apa adik-adik. Tapi adik-adik, ada orang yang dia tidak mengalami sakit, tidak pernah bahkan tinggal di rumah sakit, tidak pernah bahkan mengalami sakit yang parah, tapi ternyata dapat kabar orang tersebut meninggal dunia. Kenapa adik-adik? Karena Allah yang menghendaki orang tersebut meninggal dunia. Walaupun dia adik-adik tidak mengalami apa-apa, tidak karena kecelakaan, bukan karena sakit, bukan apa-apa. Tiba-tiba Allah hendaki dia meninggal, maka dia akan meninggal dunia. Makanya adik-adik, tidak ada manusia yang mampu lari dari kematian. Dan tidak ada manusia yang bisa berlindung ketika datangnya malaikat maut. Malaikat pencabut nyawa. Tidak ada yang bisa berlindung ya adik-adik. Tidak ada yang bisa berlari. Mau lari kemana saja, maka malaikat maut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menemukannya dan mendapatinya. Dan jika Allah tetapkan pada hari itu dia meninggal, walaupun dia lari ke gunung, ke goa, atau ke tempat yang paling kecil sekalipun yang manusia tidak bisa menemukannya. Tapi kalau Allah menghendaki dia meninggal, maka malaikat maut pasti akan menemukannya adik-adik. Karena kata Allah adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman adik-adik dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-60. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Kamilah
yang menetapkan kematian di antara kalian. Dan sekali-sekali kami tidak dapat dikalahkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adik-adik, Allah lah yang telah menetapkan kematian bagi seluruh manusia. Dan Allah tidak dapat dikalahkan. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya manusia mau berlindung di istana yang besar sekalipun adik-adik, dijaga oleh jutaan tentara yang menjaganya adik-adik ya, supaya tidak ada malaikat maut yang masuk adik-adik. Ataupun dia berlari ke satu tempat yang sangat terpencil yang manusia tidak bisa menemukannya. Ya. Ataupun masuk ke dalam lubang semut yang kecil. Mungkin nggak adik-adik ya? Kayaknya nggak mungkin adik-adik ya. Misalnya adik-adik ada yang lari ke tempat yang sangat tersembunyi. Tapi tetap saja adik-adik Allah pasti akan menemukannya. Dan malaikat maut pasti akan mengetahui di mana dia berada. Karena kata Allah adik-adik, wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak dapat dikalahkan. Makanya adik-adik, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya setiap hari di pagi hari kita masih diberikan nafas untuk hidup. Nafas untuk menjalani kehidupan ini adik-adik. Karena itu adik-adik, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita bangun tidur, maka pertama kali yang diucapkan adalah apa adik-adik? Adalah bersyukur kepada Allah. Di mana bunyinya doa itu adik-adik ketika bangun tidur? Adik-adik hafal kan? Bunyinya apa adik-adik? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya adik-adik, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan hanya kepadanya lah kami dibangkitkan. Adik-adik, orang dalam keadaan tidur itu sebenarnya mengalami kematian. Tapi kematian kecil namanya adik-adik. Bukan kematian besar. Kalau kematian besar itu adik-adik, dia tidak lagi hidup, tidak lagi bernapas, dan dia sudah tidak lagi bernyawa. Ketika kita diberikan satu hari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bernapas, maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Mulainya pertama kali adalah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita sholat qobliyah subuh, kemudian kita sholat subuh, kemudian kita membaca zikir pagi, kemudian kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga jangan lupa membaca zikir sore adik-adik. Itulah bentuk kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adik-adik, itu merupakan bekal kita. Bagian dari bekal kita yang nanti kita akan bawa ke negeri akhirat. Dan kita butuh bekal yang banyak adik-adik. Karena perjalanan negeri akhirat sangat panjang dan sangat luar biasa. Tapi adik-adik, itu saja yang bisa Kang Abbas sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kata-kata Kang Abbas yang salah, Kang Abbas mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah terus memberikan kepada Kang Abbas ilmu yang bermanfaat, dan juga buat adik-adik semuanya. Kita tutup adik-adik dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.